Sekarang di baris pertama teman-teman, kursi pengemudi. Tapi saya nyalain dulu. Nah, ini adem nih. By the way, saya mau nunjukin dulu. Ini kuncinya kayak gini teman-teman. Modul remote-nya. Jadi kecil aja. Paling sejempol lebih dikit lah ya lebarnya. Semakin kecil modul remote-nya semakin enak buat dikantongin. Jadi ini poin plus buat saya. Tadi masuk dengan keyless entry, lalu nyalain dengan tombol. Intinya adalah selama pakai ini mobil bisa kalau modul remote-nya dikantongin terus. Oke, ini secara keseluruhan teman-teman. Yang pertama saya ingat ketika saya di Almas adalah joknya tuh keras teman-teman, busanya. Saya pikir di Almas hybrid akan melunak, akan melembut, akan dipilih jok yang karakter busanya lebih empuk, tapi ternyata enggak, ini tetap keras. Saya juga berpikir bahwa mungkin saya akan bisa beradaptasi dengan jok yang kaku ini, tapi ternyata enggak teman-teman. Setelah berhari-hari tetap aja saya ngerasa enggak nyaman. Tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa akan ngerasa fine-fine aja. Oke, ini dengan kulit sintetis. Ya nggak kulit beneran sih, tapi feel dan looks-nya kelihatan baik-baik saja. Lalu kemudian di sini juga ada konsol box yang atasnya itu soft padding, jadi enak buat naruh tangan. Setirnya pun juga enak digenggam. Lalu ini teman-teman tuasnya, ini dengan aksen warna biru yang memang elektris banget gitu ya. Ini bahasanya Wuling dengan warna biru untuk mobil hybridnya. Ketika digeser, dia tuh nggak ikut bergeser teman-teman. Jadi kayak model joysticknya BMW, dia setelah dipilih mode mana yang diinginkan, dia akan balik ke tempat semula. Misalnya ini di P nih ya, lalu kemudian ketika di R ditekan ya, dia akan balik lagi ke sini gitu. Nah, untuk P-nya, parkingnya ini di sini, di tombol sini. Jadi bukan di tuas. Fitur banyak banget teman-teman. Ini fitur menjadikan Wuling Almas hybrid ya salah satu yang paling value tinggi di Indonesia saat ini. Kelihatan ini nggak hanya sunroof, nggak hanya panoramik, tapi sunroof plus panoramik. Lalu kemudian kelihatan di sini ini kasat mata dulu, speaker dari Infinity. Lalu di sini ada electric parking brake, ada brake auto hold. Lalu kamera 360-nya, round view monitornya juga sangat tajam dan itu sangat amat ngebantu teman-teman. Saya beberapa kali ngetes ini masuk ke jalan yang agak sempit, jalan tikus. Ini ada fitur yang bahkan pilihan kameranya, angle-nya itu bisa dipilih. Mau yang sebelah kiri atau kanan, frontal depan, frontal samping gitu-gitu. Jadi sangat ngebantu. Lalu ini ada hal-hal yang bagi saya mungkin simple tapi ini lumayan nih. Ini jendelanya, power window-nya semuanya auto teman-teman. Jadi dengan sekali pencet gitu misalnya, yang belakang semuanya gitu bisa terbuka dan tertutup secara utuh. Dan ini dengan Win. Jadi voice command berbahasa Indonesia. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Ya, sebenarnya mudah saja untuk saya menggerakkan jari, tapi ya akan lebih asik kalau misalnya perintah suara bisa dilakukan dengan bahasa ibu kan. Saya juga suka dengan fitur ADAS-nya, Advanced Driver Assistance System. Jadi ya dia punya adaptive cruise control, dia bisa ngegas dan ngerem sendiri. Lalu dia juga punya kemampuan lane departure untuk warning, assistant juga. Jadi ini mobil semi otonom yang secara keseluruhan fitur-fiturnya bisa meningkatkan value-nya secara signifikan teman-teman. Oke lah, termasuk ada wireless charger juga nih. Oh, tapi sayangnya dia belum ada Apple CarPlay teman-teman. Ada cell phone connection tapi belum ada Apple CarPlay. Buat saya jadi gimana gitu, kurang.